Ada suara dari langit, Satu ada lah. burung merpati. Satu itu. Yesus semua itu. Yang dari langit Itu Yesus. Roh peristiwa Kudus. di Sungai Yordan itu penglihatan roh. Satu pribadi, oke. Namanya siapa tuh? Kenapa tidak dijawab, Aderion? Sinyal paling. Udah lah. Boleh saya yang jawab. Aderion mau digantikan nggak? Adek, mau ngomong gak, Dek? Adek, Oke, saya mute Aderion. Siapa yang mau menggantikan Aderion? Saya mau jawab. Oke, silakan Pak. Yang lain jangan ngomong ya. Sebentar, saya mute all dulu. Silakan Pak, buka mikrofonnya Pak. Iya. Ya. Ini pertanyaannya. Sekarang saya kembali ya. Saya sebutkan dulu biar Bapak ngerti ya, karena sudah berpindah sekarang ya. Tadi di Yesaya 43 ayat 11, Aderion udah keluar tuh. Yesaya 43 ayat 11, akulah A, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Berarti juru selamat itu hanya si A. Bapak setuju atau tidak? Sorry, Sam, maaf gua minta maaf Sam. Tadi gua lose kontak gua, lose apa? Sinyal gua. Ya, sudah digantikan dengan Pak. Enggak apa-apa, Aderion dulu. Oh ya udah. Atau saya. Oke. Atau saya. Aderion gimana? Pak Alek mau mengambil posisi Anda apa gimana? Boleh saya ambil dulu. Boleh deh Pak. Berarti gue keluar ya. Gue mau pacaran dulu gue. Jangan dulu. Okay. Udah Pak, nggak usah dipaksa. Biarin. Oke, sekarang karena saya kalau dengar Aderion ngomong kayak orang kejang jadinya saya. Gitu. Nah, memang gue gitu kan, lu tahu kan. Tapi nanti gue gabung lagi ya, sama ya. Gue gabung lagi sama ya. Oke, lain kali deh. Oke, Pak Alek. Oke. Kan tadi di Yesaya 43, saya ulangin lagi Pak. Capek saya ngulangin Pak. Nah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Kita nggak pakai Tuhan deh. Kita pakai analogi dulu karena untuk mengkelompokkan ini pembahasan kepada oknumnya Pak, bukan ngebahas nama. Oke. Jadi juru selamat itu hanya si A di Yesaya 43 ayat 11. Bapak setuju nggak? Iya. Oke. Sekarang malaikat datang nih Pak di Lukas 2 ayat 11 nih. Dia membawa Injil katanya di Lukas 2 ayat 10. Euangelion, berita kesukaan besar, Injil. Ya, nah, isi Injilnya itu telah lahir bagimu juru selamat. Oke. Nah, sekarang saya tanya, yang lahir ini juru selamat ini si A tadi apa yang lain, Pak? Coba Bapak jawab. Si A dalam bentuk perkataannya yang menjadi manusia. Paham Anda? Oke, berarti kita lari ke Yohanes 1 ayat 1. Iya. Oke. Tapi apakah Bapak menyatakan kalau si B berarti kan yang lahir si B bukan si A? Atau tetap bukan si A? Si A tetap. Si A. Oke, berarti si A adalah Yahweh. Oke, sebentar. Berarti kan si A ini tadi kan Yahweh di Yesaya 43. Yahweh itu dari mana Pak? Enggak ada bahasa Ibrani Yahweh. YHWH Pak. Betul. Ya, betul itu, betul. Kalau Yahweh itu karangan teolog Prancis itu. Oke, sekarang kalau saya sebut Yehova, Bapak setuju nggak? Setuju. Oke, sekarang yang di Yesaya 43:11 kan Yehova tuh juru selamat satu-satunya. Hasem. Loh, tadi katanya Yehova setuju, sekarang Hasem. Bapak maunya yang mana? Apakah Bapak seorang Yudaisme? Enggak, sama aja. Adonai juga. Oke, Bapak, sekarang Bapak bilang Bapak maunya disebut apa? Biar kita diskusi. Trinitas saya. Seru ini. Adonai. Bukan itu. Itu kata YHWH. Kita sepakat dulu. Kata YHWH mau kita sebut sebagai apa, Pak? Silakan, Pak. Bapak pilih. Adonai. Yehova. Oke. Jadi Adonai juga bisa. Karena orang Yahudi nggak boleh nama Yehova di. Bapak orang Yahudi apa bukan, Pak? Saya bukan, saya Goyim. Oke, Goyim. Berarti kalau sebut Yehova boleh ya? Adonai aja lah. Enggak, kita harus sebut yang tertulis, Pak, letterleknya, Pak. Oh ya, 4 hurufnya. Yod He Pah He. Yod He Pah He, oke. Jadi kan yang di juru selamat yang itu kan satu-satunya hanya Yod He Pah He, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, ini sekarang ketika lahir, Bapak bilang yang lahir adalah firman-Nya. Iya. Oke. Si firman ini adalah, si firman ini adalah Yod He Pah He nggak, Pak? Si firman itu bukan Yod He Pah He, wujud Yod He Pah He-nya, tapi perkataannya yang menjadi si firman tadi menjadikan manusia. Oke. Ketika si Yod He Pah He ini menjadi firman, si Yod He Pah He masih berfirman nggak, Pak? Yod He Pah He tidak menjadi firman, Bung. Itu dari unsur perkataannya.
Berarti dengerin kalau pertanyaan saya. Dengerin betul. perkataan saya. Pertanyaan saya, kan tadi Bapak bilang yang jadi manusia kan firman-Nya. Iya. Oke, firman-Nya ya Pak ya. Iya, Berarti iya. bukan Yotevave-nya yang jadi manusia ya. Betul. Oke. Sekarang ketika firman-Nya jadi manusia, ya, si Yotevave ini masih berfirman nggak Pak? Ya masih, Masih. tetap. Iya. Berarti ada dua firman, Pak. Ya enggak lah. Dia kekal. Oke. Tetapi ketika dia menjadi manusia, si firman ini, apakah manusia ini adalah Yotevave, Pak? Bukan. Dia darah Bukan. daging Maria. Oke, darah daging Maria. Sekarang kalau bukan. waktu kalau Thomas bilang sama Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, Pak. Kata Tuhan di situ Yotevave, Pak. Betul. Itu Oke, itu untuk siapa? untuk keilahian di dalam diri Yesus itu, bukan kedagingan dia yang dari darah Bukan daging untuk Maria. keilahiannya, bukan. Itu saya tanya, ketika Untuk Thomas bilang, hakikat ya dia. Tuhanku. Sebentar, kita nggak Betul. bicara hakikat di sini, Pak. Kita nggak bicara hakikat. Ketika Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, kata Tuhan di situ Yotevave atau Adonai, Nah. Pak. Itu untuk Yesus atau bukan, Pak? Sini saya jelaskan dulu ya. Memang kalau kita secara manusia, kita tidak akan memahami itu. Karena di dalam diri Yesus itu, ada keilahiannya, ada kemanusiaannya. Apa keilahiannya itu? Perkataannya, tindak tanduknya, Sebentar, bro, sebentar. perbuatannya. Nah, kemanusiaannya dia, tubuhnya ini meminjam darah daging Maria. Paham Anda? Oke, saya tanya sama Bapak. Saya paham. Saya tanya sama Bapak, di dalam tubuh manusia Yesus, ada roh lain nggak selain roh Bapak itu sendiri? Tidak ada roh Bapa sendiri. Oke, Oh, berarti Yesus adalah mantap. Bapa dong, karena dia adalah rohnya roh Bapa. Kenapa? Sebentar, kan begini Pak. Di Banyak dalam suara kan ini masuk. Oke, saya mute dulu Om. Tolong teman-teman tertib. Silakan dibuka Pak mikrofonnya. Ya, Oke, kan dikatakan di dalam dialah segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Setuju atau tidak? setuju itu di Setuju. di Kolose 2 Nggak ayat usah 9. disebutin Pak, yang penting setuju saja, nggak usah disebutin. Oke. Ya. Nah, sekarang Yesus punya rohnya sendiri nggak selain roh Allah? Roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Allah tadi. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya. Di dalam tubuh Yesus ada roh lain nggak selain roh Allah? Tidak ada. Tidak ada, oke. Berarti kan sebenarnya kan Yesus itu kan adalah roh Allah itu sendiri Pak yang tinggal di dalamnya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Sekarang roh Allah ini Bapak setuju nggak yang tinggal di dalam Yesus disebut Yahweh? Yahweh yang mana itu? Itu nama dewa Ya. Zeus itu. Sebentar, YHWH tadi Pak, Yotevave. Nah, Bapak itu. setuju nggak roh Allah yang tinggal di dalam daging anak manusia ini adalah Yotevave Pak? Bapak setuju nggak? Setuju. Oke. Perkataan Maka dia. dikatakan tadi kita kembali ke Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Pak. Ingat ya? Iya, betul. Juru selamat kan tadi adalah YHWH itu sendiri Pak di Yesaya 43 ayat 11. Betul. Oke, berarti yang lahir adalah YHWH Pak. Bukan YHWH yang lahir, perkataannya yang lahir biarin menjadi aja manusia. YHWH yang lahir, gak bisa. YHWH lahir. Terus lanjut. Terus ya. Jangan kayak gitu, bro. Kenapa Siapa gitu? yang jawab? Siapa yang jawab? Pak, Siapa yang jawab? Enggak, Pak, please tolong. Aku lanjutin tadi Mas Samuel. Aku ada kesempatan 15 menit aja Mas Sam. Please, habis itu gue keluar. Please. Silakan. Iya, gue please, tolong Sam, kita lanjutin. Sorry Sam, gue tadi mau ditelepon rupanya nggak bisa juga. Lagi maskeran. Oke, kita kembali lagi ya, Dek. Oke. Mudah-mudahan pemirsa nggak bosan deh. Nah, Yesaya 43. Setuju kalau diroba-roba nanti jadi pusing. Lanjut yang tadi dulu. Please. Tadi kan sebelumnya gua. Bro. Ayo Jim tadi, saya lanjutkan. Lu ribris lu. Martin. Oke, lanjut ya. Ini siapa yang mau lanjut? Ini Pak Daniel. Alam atau Pak siapa nih? Sekali aja gue 20 menit, please. Sama Ini Sam. Derian sama Alef. Iya. Silakan. Si Sam Samuel tanya sama gua. Samuel tanya sama gua. Tuntasin dulu Bang Sam, jangan diganti-ganti gitu dong. Oke, Aderian, gua I'm sorry deh Aderian. Derian nggak bisa. Oke bro. Silakan Pak. I'm sorry. Ya. Oke, Terus, gue dulu.
Sebentar ya teman-teman ya. Tadi Aderion kan agreement-nya kan sudah bilang udah selesai. Lo bilang kan udah dilanjutin sama Alek, lo bilang iya. Jadi saya lihat teman-teman yang bukan dari grup saya ini kok suka merubah kata-katanya. Jangankan firman Tuhan kalian rubah, kata-kata kalian aja kalian rubah. Ya. Jadi gimana nih? Sam, jangan play victim. Tadi kan dibilang tadi, adik kan Saya lagi bilang sama Lae. pacaran. Saya Enggak, bilang sama Lae. Bukan lagi pacaran. Katanya kan itu. Dia kan permisi Pernyataan sama Lae. sebentar tadi dibilangnya tadi. Jangan ngomong kayak Saya gitu lah. Saya dengar mau tadi. buat pernyataan sama Lae. Saya sedang melakukan play victim. Oke. Iyalah, tadi kan Nah, Lae bilang tadi, adik tadi keluar katanya. Dia kan tadi permisi sebentar. Mau nggak nelpon. ada permisi pacaran. sebentar. Itu. Berarti gue udah ya, gue keluar katanya. Apalah itu nggak dengar? Apa mau dengar rekamannya? Bukan keluar. Dia mau permisi sebentar, mau nelpon pacaran. Kan itu. Iya kan ada kata bilang keluar tadi. Masa Lae, Dia saya keluar sudah sebentar, kodekskan. dia mau nelpon. Kata-kata Aderion Itu. sudah saya kodekskan. Gitu. Apa mau Terserah. dibuka rekamannya? Kita jujur aja. Buka aja. Silakan Pak Kris dibuka Aja. rekamannya. Ya, buka rekamannya. Bang, teman-teman. Orang dari keluar sebentar, dia mau Tenang dulu. telepon pacaran kok. Nggak bisa, aku Ini nggak mau bisa. bahas. Ini kan lagi live. Jadi Iya. nggak bisa bro. Oke, nanti kalau misalnya sudah selesai live ini, kita buka rekamannya. Kalau Pak Bagus benar, Pak Bagus menumbuhkan rambut ya. Kalau saya yang salah, saya botakin rambut saya. Setuju nggak? Terserah. Suka-suka mula. Lanjut aja lah Suka-suka mula. Itu loh. Lanjut. Ya, kalau Samuel aja sudah pernah debat dengan aku terdiam kok Iya. tentang Oke. saya tadi. Ntar habis itu ganti lagi. Jangan diganti-ganti lagi dah. Oke, saya kembali ke Pak Alek lah. Aderion udahlah. Oke. Ya, kasihan Pak Alek tuh. Nah, jadi gitu Pak Alek. Iya. Nah, ya jadi kan YHWH tuh tadi yang di dalam tubuh anak manusia dan saya setuju dengan Pak Alek, tidak ada roh lain selain roh YHWH itu sendiri yang tinggal di dalam Yesus. Betul ya? Amin. Karena amin. saya agak keluar sedikit ya Pak ya. Karena Ya, Romo ya. Daniel ngajarin sama Aderion yang di dalam tubuh anak manusia itu bukan YHWH, tetapi Nah, adalah itu roh salah. manusianya sendiri. Oh, salah. Ya itu salah memang, saya nggak setuju. Tapi janganlah kita bilang Romo Daniel salah. Itu kan masing-masing orang aja kan gitu. Iya, Nah, iya. Penafsiran orang masing-masing. penafsiran orang. Nah, Ya. jadi Pak, saya sangat setuju dengan Anda. Jadi jadi yang ada di dalam Yesus itu memang si YHWH itu. Nah, Iya, keilahiannya itu. iya. Nah, Hakikatnya. sekarang kalau si YHWH itu nggak ada di dalam Yesus, Yesus mati nggak? Ya matilah. Almarhum. Ya sudah. Berarti dia YHWH, Pak. Nah, sekarang begini, Pak. Itu orang Israel manggil YHWH itu Bapa. Setuju nggak, Pak? Setuju. Kenapa disebut Bapak? Karena firman yang keluar dari mulut dia itu kiasan. Bukan, Pak. Majas. Bukan majas. Bukan, Pak. Kita pakai logika aja, Pak. Ya, karena gini loh. Pak. Saya keluar perkataan saya ini kan awalnya kan dari saya. Itu menandakan wujud identitas saya yang mengeluarkan Logikanya firman gini, itu. Pak. Itu nggak pakai itu nggak masuk logika. Logikanya gini, Pak. Seorang dikatakan Bapak itu kalau punya anak, Pak. Kalau belum punya anak nggak disebut Bapak, Pak. Setuju nggak? Betul. Nah, setuju. Kenapa Yesus disebut anak? Karena firman yang keluar dari mulut YHWH Sebentar, tadi. Sebentar, Jadi Pak. dikiaskan sebagai Bapak. Firman dikiaskan Iya. sebagai anak. Itu loh. Mm-mm. Betul nggak? Itu terlalu, iya saya setuju, Saya nggak- tetapi itu saya- terlalu saya- terburu-buru. Secara gamblang aja. Itu terlalu terburu-buru, Pak. Ya. Ya. Sekarang Yesus disebut anak Allah. Karena dia firman yang menjadi manusia itu. Karena Oke. keluar firman dari mulut YHWH ini. Dia dikira sebagai anak. Oke. Sekarang Pemilik firman rohnya itu. Yesus. Ya, sebentar Pak, nggak usah kepanjangan. Kita Pak, interaktifnya dikit-dikit interupsi, aja. Pak. Nah, Oke, oke. Pak Sam, interupsi. interupsinya gimana? Boleh nggak ini interupsi? Ya belum habis, Pak. silakan. Iya, Yesus Oke, itu oke. kan firman, Pak, bukan roh, Pak. Betul. Loh, sebentar Pak. Yang Sebentar bilangin Pak, roh nanti kita siapa? melebar. Saya mau bahas itu sebenarnya, tapi nanti kita melebar. Ya. Sebentar ya Pak ya. Nah, kebetulan Pak. yang akan saya lanjutin ini penjelasan buat Bapak juga nanti. Nah, sekarang kan Satu-satu. Yesus itu disebut, Ya, Yesus terus. itu kan disebut anak Allah. Ya, Oke, Yesus juga disebut anak manusia. ya. Oke.
Sekarang yang di dalam tubuh Yesus itu ada roh Yehova itu tadi, YHWH. Setuju ya? Ya. Nah, rohnya dia disebut apa? Roh yang ada di dalam Yesus itu disebut apa? Ya, rohnya firman tadi yang menjadi manusia, karena kita kembali dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, ya Kak, Allah kealahannya. Yesus ngomong gini, Pak. Yesus ngomong begini, Pak. Bukan aku yang mengatakannya, tetapi Bapa yang ada di dalam aku, Pak. Betul, ya. Bapak ya, setuju nggak? Oke, setuju. betul ya. Oke. Betul. Sekarang yang di dalam tubuh Yesus, tubuh anak manusia itu disebut Bapa, setuju nggak? Apa tuh rohnya? Rohnya. Betul, roh Bapa yang jadi manusia itu. Bagus, Setuju Pak. saya. Amin. Haleluya. Betul. Amin, amin, amin. Jadi, tadi kita kembali lagi, Pak. Kalau nggak ada rohnya, ya tubuh anak manusia mati ya, Pak? Iya jelas. Oke, Kita aja mati kalau nggak ada roh. Berarti sebenarnya sang pribadi yang kita lihat yang dilahirkan Maria ini adalah Bapa itu sendiri yang ada di dalam tubuh, betul? Bukan Bapa, firman Bapa yang Loh, menjadi. enggak. Yesus nggak pernah ngomong firman Bapa di dalam aku, enggak. Dia bilang Bapa di dalam aku. Betul ada. Oke. Nah, itu kita. Oke. Tapi Jadi bukan ketika Bapaknya yang menjadi manusia, tapi perkataannya yang nggak menjadi ada. manusia. Oke. Kalau Bapak bilang bukan Bapak yang menjadi manusia, Pak, sampai sekarang saya ayatnya nggak ketemu, Pak. Gini loh, Bung. Tidak pernah ada ayatnya Allah menjadi manusia, yang ada firman-Nya. Oke. Tidak ada Allah menjadi manusia ya, Pak. Saya Iya. jelasin dulu satu, Pak. Kristus datang sebagai manusia. Setuju ayatnya begitu? Setuju. Oke. Tadi Kristus itu apa artinya, Pak? Kristus itu yang diurapi. Kristus itu tadi kan juru selamat, Pak. Lukas 2 ayat Gelar. 11. Setuju nggak? Itu gelar itu. Iya. Sekarang kalau saya tanya sama Bapak, Kristus adalah juru selamat, setuju nggak? Setuju, memang dia sang juru selamat. Juru selamat ini tadi yang di Yesaya 43 ayat 11, Yotevave, setuju? Iya. Oke, berarti dia kan Yotevave, Pak. Betul, tapi kan bukan juga. Tapi gini loh, Bung Samuel, bukan Yotevave-nya yang menjadi manusia, perkataannya. Jadi kita bisa bedakan. Karena dalam Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, betul? Ya, betul. Ternyata bukan firman, Pak, yang jadi daging aja, Pak. Bukan cuma firman, Pak. Tahu nggak apa? Macam-macam bumi ini dari firman-Nya. Bukan, Pak. Alam semesta kan dari firman-Nya. Loh, sebentar. kamu baca Kejadian. Berarti firman jadi bumi gitu. Perkataannya yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya kan dari firman-Nya, dari perkataannya. Oke, sebentar ya, Pak ya. Ternyata kan kita itu Bapak mentafsir itu, Pak. Sebentar ya. Bukan Yohanes 1 ayat 14. Sebentar, nanti saya jelasin, kalau saya buktikan sama Bapak kalau Anda menafsir. Oke. Yohanes 1 ayat 14. Firman apa? Bunyinya bersama-sama dengan kita kan? Enggak. Yohanes 1 ayat 14, Pak. Firman telah menjadi manusia ya. Firman telah menjadi manusia dan bersama-sama di antara kita kan? Iya, menjadi manusia. Firman menjadi manusia, betul? Iya. Ternyata bukan cuma firman, Pak. Sebentar, diam Pak. Di antara kita. Enggak usah dipanjang-panjangin, sebentar. Yang menjadi manusia ternyata bukan cuma firman, Pak. Apa? Tadi ayatnya sudah saya sebut. Kristus telah datang sebagai manusia, Pak. Setuju? Iya, Kristus itu kan gelar. Firman kan gelar, Pak. Bukan gelar. Oke, Bapak baca 1 Yohanes 1 ayat 1, Pak. Theos and hologos, ada kata ho di situ, Pak, pakai kata sandang, pakai kata gelar. Iya, hologos. Oke, berarti kan lalu ayat 14-nya itu pakai kata ho lagi, Pak. Coba dicek di Ibraninya, Yunaninya. Yunaninya, saya nggak punya kalimat Yunaninya nih. Oke, mau saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini yang teks Yunaninya. Saya bukakan ya. Oke, sabar ya, Pak ya. Yohanes 1 ayat 14. Oke ya. Ini Bapak lihat ya, Pak ya. Iya, tuh. Jadi bagus loh, Pak. Bapak ikut Zoom ini biar tambah pengetahuan, Pak, ya. Iya. Tapi saya meluruskan juga. Bapak perlu tahu ya, Wanat Pentakostal itu sangat berseberangan dengan saksi Yehova loh. Nah, sekarang Bapak lihat nih, Pak, di ayat. Betul. Ya. Kai hologos, betul? Ya. Di situ pakai kata sandang nggak, Pak? Apa?
Itu ada dan sang firman. Itu kai ho logos, itu ho-nya pakai kata sandang. Itu kan pakai kata sandang tuh logosnya jadi ho. Iya. Betul ya? Nah, itu sama Pak dengan yang di Yohanes 1 ayat 1, Pak. Theos and ho logos. N-nya itu Pak dari kata eimi, adalah ya. Tapi bentuk lampau. Jadi bentuk lampau, kenapa saya harus jelasin bentuk lampaunya? Karena ini si Allah ini dulunya adalah si firman itu. Nah, itu kata ho, sebentar Pak. Kata ho itu adalah kata sandang tidak tetap, boleh pakai, boleh enggak, Pak. Bisa tanya sama Bambang Nursena, ya. Betul. Oke. Jadi kenapa dikasih kata sandang? Sebenarnya nggak harus kasih kata sandang, tetapi Yohanes nulisnya pakai kata sandang. Kenapa? Karena ini adalah gelar untuk Allah, untuk Theos, ho logos, sang firman. Iya, sang firman. Oke. Ya. Nah, maka di ayat 14-nya pakai tetap sang firman. Iya, sang firman yang menjadi manusia. Ho logos sarx. Baca di situ sarx selanjutnya. Sarx itu apa Pak artinya, Pak? Nah, aku nggak tahu tuh bahasa ini ya. Itu ada bahasa Inggrisnya di atas Pak, baca. Flesh. Bapak tahu flesh itu apa? Daging. Apa itu? Daging ya. Sekarang saya jelasin sama Bapak. Kai ho logos sarx. Oke. Sekarang begini Pak, sarx-nya nggak pakai kata sandang Pak. Logosnya pakai kata sandang tadi Pak. Nah, jadi tidak mungkin ada dua bentuk substansi menjelaskan satu oknum. Betul. Oke, tidak boleh. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sang firman menjadi daging. Kata sang firman ini adalah bentuk predikat, Pak. Ngerti ya? Kayak misalnya Jokowi sang presiden. Pak Alek adalah sang pemungut cukai misalnya. Nah, gitu loh. Predikatnya. Iya, jadi kata sang firman di sini bukanlah suatu substansi, Pak. Ini adalah gelar untuk Allah. Betul. Jadi Allah adalah sang firman. Ini sebenarnya terjemahan yang paling tepat untuk Yohanes 1 ayat 1. Jadi Allah adalah sang firman, bukan firman itu adalah Allah. Allah adalah sang firman. Nah, lalu ayat 14-nya sang firman menjadi daging. Berarti yang jadi daging Allah. Gitu. Sang firman menjadi daging. Ya, sang firmannya siapa? Satu kesatuan dalam bukan tubuh satu Allah. Kesatuan kan di situ kan sudah dijelaskan predikat. Satu hakikat firman rohnya itu kan satu hakikat dengan firman. Gini Pak, ketika kata kerja dikasih kata sandang Pak, itu menjadi predikat Pak. Ya. Oke, misalnya bunuh. Nah, kata jadi kata benda, jadi kata benda. Ketika dikasih kata sandang, sang membunuh. Itu jadi predikat Pak. Ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi Pak, Theos and Hologos. Theos adalah sang firman. Nah, jadi ini bukan bicara hakikat, kata sang firman ini bukan bicara hakikat. Kalau Bapak berkata bahwa sang firman itu adalah suatu hakikat, nanti jadi saksi Yehova Pak. Enggak gitu. Dong. Karena dalam diri Yesus itu ada dua oknum kealahannya, oknum manusianya. Daging tadi. Sekarang begini Pak, Allah itu roh, setuju? Betul. Tidak ada seorang pun yang dapat. Kemanusiaan Yesus adalah daging, betul? Daging, betul. Oke, sekarang kalau saya tanya sama Bapak, Pak Alek ada dagingnya, ada rohnya, Bapak ada dua oknum? Tidak, satu. Ya satu, kenapa Bapak bilang Yesus jadi dua oknum? Keilahiannya itu loh. Nah, sekarang keilahiannya kan adalah roh Allah yang tinggal di dalam Yesus. Bukankah Bapak tadi sudah sepakat bahwa di dalam anak manusia tidak ada roh lain selain daripada Bapak itu sendiri? Betul. Oke, lalu kenapa Bapak bilang ada dua oknum? Oknum kemanusiaan firman yang menjadi manusia tadi. Boleh interupsi enggak? Oke, silakan. Oke, jadi kalau dibilang roh Allah itu ada di dalam Yesus, apa bedanya dengan roh Allah ada di dalam manusia kita ini? Kan itu berbeda. Oh, berbeda lah ya. Berbeda. Ya, gini ya. Beda. Jadi kan firman yang menjadi daging, firman itu hidup karena ada roh Allah. Sementara bukan manusia itulah ya. Karena ada roh manusia. Ah, di sini perbedaannya. Beginilah ya. Sekarang beginilah ya. Tur. Sebentar lah ya. Sekarang kan tadi kan Lai udah dengar belum argumentasi saya dengan Pak Alek? Iya. Kan tadi ini barusan bilang di dalam tubuh kita ada roh manusia, setuju?
Iya. Nah, terus ada roh Allah, setuju? Iya. Nah, tadi kan Lae berarti nggak dengar tuh. Kan tadi saya udah ngomong sama si Pak Alek nih. Di dalam Yesus ada roh manusianya nggak? Nggak ada. Roh Allah Nggak itu. ada. Kenapa seolah-olah interupsi Lae Hans ini seolah-olah menyamakan kita dengan Allah, dengan Yesus yang adalah Allah, yang tidak punya roh manusianya. Begini loh, karena tadi saya dengar bahwa Tidak ada. Yahweh itu lahir. Nggak ada Yahweh lahir. Saya juga nggak mengatakan Yahweh lahir. Bukan Bapak. Sekarang begini, sekarang kita jangan ngomong ke Yahweh lahir dulu sebentar ya. Jadi kemana-mana kita Lai Hans Saya tuntaskan dulunya saya. Sekarang tuntaskan dulu ya. Sekarang interupsi Lai itu ditolak oleh saya dan ditolak oleh si Alek. Karena Lai bilang menganalogikannya sama seperti kita manusia yang Nggak punya bisa. roh manusianya sendiri dan bisa. punya roh Allah. Karena manusia itu terjadinya oleh hubungan sperma dan sel telur. Jadi perlu Lai Hans ketahui, perlu Apara Hans ketahui, jangan samakan analogi yang Apara pakai dengan itu, dengan Nggak Yesus bisa. tadi. Nggak bisa. Sebentar saya jelaskan dulu. Kita kan harus mengacu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Betul, penciptaan firman dari perkataannya. Itu tadi sudah lewat dulu Lai. Sebentar. Kita fokus. Sebentar. Kita fokus kepada interupsi Apara tadi. Iya, jadi Yesus. Interupsi Apara apa? Iya, maksud saya tadi itu firman yang menjadi daging. Interupsi Apara bukan itu. Apara sudah merevisi. Interupsinya Apara tadi. Kalau kita manusia, kita punya rohnya sendiri. Ya kan, itulah bedanya kita dengan Yesus itu loh. Ya sudah, berarti itu nggak usah dipakai. Nanti dulu. Sekarang begini. Sekarang kan Yesus ini kan nggak punya roh manusia. Setuju nggak, Lai? Ya. Setuju. Apa Alek juga setuju? Setuju. Oke. Jadi hanya roh Allah saja. Iya. Nah, tapi katanya Pak Alek, roh Allah yang ada di dalam Yesus dan tubuh manusianya jadi dua oknum. Jadi dua pribadi. Nah, sekarang Apara masuk menambahkan analogi tadi roh manusia dan roh Allah. Sekarang saya ganti analoginya begini supaya tepat. Di dalam tubuh Apara itu Apara saya lihat sebagai daging. Di dalam tubuh Apara hanya ada roh Apara sendiri. Iya. Jadi roh Allahnya jangan dimasukin, ya. Iya. Nah, sekarang roh Apara dengan tubuh Apara, apakah menjadi dua pribadi? Ya, tetap satu pribadi. Ya sudah. Nah, ya sudah. Berarti kan tadi kan Yesus nggak punya roh manusia, jadi cuma roh Allahnya sendiri. Nah, jadi Yesus itu tubuhnya sama rohnya yang ada di dalam dia jadi berapa pribadi? Silakan jawab. Pribadi. Satu pribadi. Oke, Pak Alex juga setuju satu ya? Iya, satu pribadi Yesus. Terima kasih Pak Alex. Ya, ya puji Tuhan. Pak Alex sudah Boleh menyatakan itu satu saya, pribadi. Bang Samuel, boleh aku gabung dialog? Dengan Ferguson ya? Iya, aku Tritunggal, pengen dialog, tapi Boleh. formatnya dialog ya, nggak boleh debat ya. Terus satu Boleh, lagi, boleh. kalau saya kita dialog aja kita ini, sharing Bentar, aja. Kalau Saya teruskan dulu, Pak. Saya teruskan dulu. Belum habis nih. Saya aja Oke, dulu. Ferguson sebentar. Alex teruskan dulu. Silakan Pak Alex. Ya. Jadi pertanyaan Bung Samuel apa? Setelah itu. Ya, berarti kan sudah dijawab pertanyaan saya tadi bahwa tubuh anak manusia dan roh yang ada di dalam anak manusia bukan menjadi dua pribadi, tapi satu pribadi. Setuju atau enggak? Dalam hakikatnya, bukan oknum lo ya. Pahami dulu. Sekarang Anda masuk kata hakikat. Oke, saya ikutin. Apa arti kata hakikat, Pak? Hakikat tuh identitas Yesus itu ada dua Salah, Pak. Bapak gini aja, Pak. Bapak masuk kesetaraan dengan Bapak ini. masuk hakikat itu esensi. Esensinya. Bapak masuk deh ke KBBI dulu deh, Bapak cari hakikat artinya apa. Ya kita nggak usah pakai KBBI, kita menuntaskan nih. Hakikat itu artinya pada mulanya, Pak. Hakikat itu artinya pada mulanya, pada dasarnya dari suatu bahan. Bukan. Iya, dari suatu firman dia. Bukan, Pak. Gini, Pak. Hakikat itu artinya pada mulanya dari suatu bahan, Pak. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya substance. Jadi endingnya apa ini? Endingnya apa? Jadi kan Bapak ngomong hakikat, maka saya ikutin hakikat. Saya ikutin Bapak mau kemana saja, saya ikutin. Endingnya kemana? Sekarang saya tanya, Bapak kan pakai kata hakikat. Sekarang saya tanya sama Bapak,
itu yang namanya Yesus. Saya nggak sebut kata anak manusia ya. Ingat, Ya. saya nggak sebut kata, saya sebut nama propernya. Itu Oke. Yesus itu pada hakikatnya apa? Yesus itu pada hakikatnya dia seorang manusia dan dia juga seorang Allah. Kenapa? Salah. Loh, kok bisa salah? Karena apa? Waktu Kenapa salah? Kenapa salah? Salahnya di mana? Mau tahu kenapa saya bilang Anda salah? Kan tadi saya bilang dalam KBBI hakikat itu artinya pada mulanya suatu bahan itu. Nah, Iya, sekarang saya kan Yesus gini, Pak. Yesus itu kan Yesus terjadi itu- pada hakikat Allah kan yang menjadikan dia jadi manusia itu. Maka Mengambil Bapak rupa nggak bisa manusia. bilang pada hakikatnya manusia. Nah, sekarang begini, Pak. Yesus itu kan Alfa dan Omega, amin. Iya. Oke, Wahyu- sebelum dia jadi manusia, sebentar, Pak. Waktu Yesus belum jadi manusia, dia itu apa, Pak? Firman, Oke, firman itu hakikatnya apa? ya perkataan Allah. Dalam diri Salah. Allah ini apa? Salah. Lagi nggak? Sekarang kata firman dalam bahasa Yunani itu kan logos. Betul. Logos itu bukan kata dasar, Pak. Bukan hakikat. Logos itu adalah kata benda yang terjadi dari kata kerja. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Logos gitu. Logos itu kata dasarnya itu, hakikatnya itu adalah lego. Oke? Ya. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, dafar berasal dari kata sebelumnya Adapar. awalnya adalah vayomer. Payomer. Berfirman. Nah, Ya. jadi gini Pak, kalau Bapak mau mengklaim sesuatu itu adalah firman, Bapak harus cari tahu dulu itu kata dasar. Nah, Betul, gitu. ya. Nah, sekarang nih Yesus ini kan Allah itu roh. Setuju Ya, jadi nggak? mau Anda menjadi Yesus sama dengan Allah. Gitu. Yesus itu roh pada mulanya adalah Allah itu sendiri dari mulanya yang adalah roh. Bukan roh, firman yang menjadi manusia. Kan saya kan sudah bilang. Firman di situ sebentar. Iya Pak. betul, tapi Alkitab mengatakan firman Allah yang menjadi mengambil rupa manusia. Alkitab LAI yang ngomong. Teks Yunaninya bilang sang firman, bukan Sang kata benda firman. Jadi gini, jadi yang jadi manusia itu sang firman. Gini loh, Bung. Bung Samuel. Kata Yunaninya kan logos kan, tapi kalau kata Ibraninya apa? Kata Ibraninya dafar. Ya iya, dafar kan, firman kan? Iya, dafar asal kata dari mana? Dafar kan? Iya, dari firman. Asal kata, iya. Firman itu asal kata dari apa? Firman itu berasal dari Allah, yang keluar dari mulut Allah. Itu firman. Pak Alek, sebentar Ya. Bang Sam, sebentar. Pak Alek ini mau melarikan diri dari dua oknum tadi atau meralat? Kalau meralat bilang aja supaya Saya kita tidak jelas gitu meralat. maksudnya. Saya tidak meralat. Ya udah, Saya saya menjelaskan. aja. Saya aja sama Dua Bang oknum Samuel. ya. Kita setuju ya. Dua oknum tadi ya. Oke. Ya udah, saya aja sama Bang Samuel. Dialog, formatnya dialog. Tapi ingat, kalau saya ke pojok sama Bang Samuel, orang-orang teman-teman Tritunggal nggak boleh ikut bantuin. Ya, silakan. Oke, ya udah, Sama silakan. gini Bro. dulu, sebelum kita mulai gini, formatnya dialog. Dan di sini ada Jadi endingnya apa nih, Samuel? Ending dari saya apa ending dari Anda? Apa sepihak? Dari Anda. Dari saya. Begini aja, Jadi begini. Tadi enggak. tadi nggak apa-apa, Pak katakan Barnabas, ada dua biarin. oknum. menuntaskan saksi. ini. Ya sudah, nggak Ya, apa-apa. Sampai di sini tadi kita saksi nih menunggu nih. Tadi dikatakan ada dua oknum, yaitu fisik Yesus dan roh Yesus, disebutkan dua oknum yang berbeda. Sementara Betul. Bang Sam tidak setuju. Coba argumen masing-masing mana yang benar? Ayo, endingnya apa, Samuel? Sebenarnya Pak Alek tadi sebenarnya sudah bilangnya juga ikut saya satu oknum, satu pribadi sebenarnya. Cuman dia kebingungan gitu. Nah, makanya silakan Pak Alek. Satu oknum dalam kemanusiaan, tapi dalam diri Yesus ini ada dua pribadi, ada pribadi manusianya, ada pribadi Allahnya. Karena Kalau begitu bukan pribadi Pak namanya, Apalagi? kepribadian. Nah, kalau Kepribadian. pribadi, ini Bapak, ini di sini Bapak nggak ngerti ya. Ketika di Bapak sebut pribadi itu kata benda Pak. Nah, tetapi kalau menjadi sifat itu kepribadian. Ngerti ya Pak? Silakan, oke. Jadi saya setuju. Kalau misalnya kita nggak ngomongin Yesus, ini Bapak Alek ini ada daging, ada tubuh, betul? Betul. Ada Nah, roh tapi saya. Bapak Alek ini yang saya lihat yang ada dagingnya, ada rohnya, itu punya kepribadian ganda. Betul. Ngerti ya?
Nah, Ada rohnya ya. jadi ada keinginan daging, ada keinginan roh, betul? Betul. Nah, tetapi kepribadian ganda bukan berarti dua pribadi, Pak. Betul, betul. Nah, Pribadi udah dalam ngerti diri. ya? Betul. Apalagi Oke, sekarang udah finalnya saya apa? rasa udah cukup lah. Saya rasa udah cukup lah, nggak usah dipertajam lah. Jadi Pak Sam gini pada closing statement saya bahwa Yesus itu bukan Allah. Firman bukan Yesus. Roh Kudus bukan Yesus. Berarti Pak Alek ini saksi Yehova? Ya bukan Trinitas. Oke. Nggak apa-apa. Berarti Yesus bukan Allah ya Pak ya? Yesus bukan Allah, itu manusia. Oke. Yesus Paham Anda? bukan Bapak. Yaudah Pak. Yaudah sekarang saya Ya, nggak apa-apa. Sekarang jadi itulah. Tolong saya moderator. Terima kasih Pak Alek. Oke, sama-sama Pak Samuel. Oke, God bless you. God bless you tuh Pak Alek. Jadi kalau diskusi sama saya begitu Pak, enak kan? Iya, enak aja, nggak usah ngotot-ngototan. Iya, itu kemarin teman Anda itu si Abdullah itu tuh perlu dididik itu. Ya, karena kurang ini aja, kurang literatur aja. Kurang lebih Iya. gitu. Iya. Pak Alek udah punya nomor HP saya? Belum. Coba dicatat sekarang. Sebentar saya ambil pulpen dulu. Mana ini? Nanti kita sharing-sharing, Pak. Karena saya juga masih belajar bahasa aslinya Ibrani ini. Lah saya guru sekolah minggu. Tritunggalnya dari Katolik apa Protestan, Pak Alek? Protestan. Oh iya. Oke, Pak, catat dulu Pak, sebentar, Le. Oke, 0813 4360 Hati Pak Alek. Ntar jadi wantes. 4360 7248 ya. Nanti Bapak Alek WhatsApp ke saya, ini saya Alek gitu, oke? Iya. Oke, satu lanjut. pertanyaan buat Pak Samuel nih. Apakah kejadian 1 ayat 26 itu mengarah ke Trinitas? Kejadian 1 ayat 26. Iya. Oke, saya jangan dijawab dulu. Sampai biar Bung Seb yang menjawab. Bunyinya bagaimana? Sebentar. Loh, Anda baca dong di situ. Kejadian 1 ayat 26 itu apa yang mengarah ke Baiklah, kita Trinitas? menciptakan Kejadian 1 ayat 26. Bentar. Saya baca Jangan ya. dijawab yang lain. Saya menanya Pak Samuel nih. Sebentar biar saya jawab. Berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah sang firman ya, Pak. Berfirmanlah Allah, yang berfirman di sini Allah. Jadi berkata-kata ya. Elohim. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Ya. Apa Itu kita di situ mengarah kita pada di situ. ini? Iya. Bahasa aslinya apa? Sebentar, di dalam teks Ibrani itu tidak ada marilah kita. Tetapi kenapa diterjemahkan oleh KJV? Saya nggak singgung LAI. Kenapa ada kata as? Nah, karena di situ ada kalimat ajakan, maka karena ada kalimat ajakan harus ada yang diajak, itu logikanya. Berarti ada itu oknum satu. lain. Bukan, tidak ada oknum lain. Sebentar. Ini penjelasan dari teks Ibraninya. Ini di sini ada orang Yudaisme. Iya. Di situ tidak ada kata kita sebenarnya, tapi kalimat ajakan tentu harus ada yang diajak. Kan logikanya gitu. Nah, tapi kedua, saya pakai metode saya terima saja di situ benar-benar ada kata kita. Nah, kata kita di sini adalah Yesus itu sendiri yang adalah Allah berkata-kata announcement kepada para malaikat, sidang jemaat Allah. Dan ini sesuai dengan penjelasan Ibu Rita Wahyu. Nah sekarang dari Anda sudah ngerti ya, sudah. Karena nanti Bapak berpikir, berarti malaikat ikut menciptakan begitu. Iya. Nah, karena Anda menyebut cerita Wahyu, sebentar. Ya, ayat berikutnya, ini bukan penjelasan Rita Wahyu, penjelasan saya. Ayat berikutnya, maka diciptakannya di situ kembali kepada oknum tunggal, Pak. Ya, bukan ini. Jadi pada waktu announcements, dia mengannounce kepada para malaikat. Jadi malaikat telah lebih dulu ada sebelum manusia ada. Lalu ayat berikutnya, pada eksekusian penciptaan, itu kembali kepada karya cipta tunggal. Itu, Pak. Jadi singkatnya gini aja, Pak Samuel. Itu di situ tidak ada memakai kata bara. Karena kata bara... pakai kata naaseh. Betul. Dari kata apa itu? Lalu kata berikutnya nggak ada kata bara, Pak. Betul. Satu-satunya yang boleh memakai kata bara itu hanya Elohim. Yod-Heh-Pahe. Hanya ada 2 aja di Kejadian 27. 127 sama Kejadian 1 ayat 1. Ini saya bahas sudah lama, Pak. Teman-teman sudah pada tahu, teman-teman Wanes di sini. Nanti kita kaji
topik lain kali kita kaji apa sih arti kata mencipta di dalam Alkitab yang kata bara itu. Nanti kita kaji. Bara. Jadi kan JP yang mengatakan in the beginning itu nggak pas. In a beginning yang pas. Iya. Nanti kita bahas itu Pak lain kali. Oke. Oke. Ya udah nomor saya dicatat nanti WhatsApp ke saya. Oke. Oke. Tapi saya tidak akan jadi warnes loh. Saya nggak suruh Bapak jadi warnes. Pokoknya saya ingin kita semua percaya Yesus adalah Yehova itu sendiri, Sang Juru Selamat itu sendiri. Itu. Betul. Allah itu sendiri satu-satunya. Betul. Okay? Amin. 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 Ya udah. Kalau kemanusiaannya bukan Allah. Iya, nggak apa-apa. Ferguson, silakan Ferguson. Iya. Gimana Bang Samuel? Sebentar dulu. Di sini ada Islam penyusup mata-mata. Jadi hati-hati ya teman-teman. Karena Islam itu di mana-mana licik, selalu menggunakan tipu daya bahkan jadi mata-mata. Oke, silakan Bang Samuel gimana? Ya, komentar buat Pak Alek. Pak Alek itu udah bagus sekali daya ininya ya, daya Alkitabiahnya bagus. Itu tinggal memang harus ada sedikit lagi yang harus ditingkatkan. Terima kasih. Kekurangan Pak Alek itu tidak bisa membedakan grammarnya. Itu dia. Memang saya bahasa Indonesia memang kurang dulu, memang nggak hobi. Jadi ya mengaku aja. Jadi kalau dari iya, nggak apa-apa. Kalau dari aku kurang jujur berbahasa, itu aja Bro Alex. Bisa juga kurang jujur ya. Tapi kan saya tadi udah arahkan tuh soal 2 pribadi 1 pribadi tadi kan. Nah, saya kalau dalam bahasa Indonesia memang lemah saya. Tapi nggak apa-apa Pak. Alek itu kurang detail menjelaskannya. Itu hanya aja. bahasa. Bukan. Nah, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak Alek. Nanti dengan sering ikut dengan kita, nanti saya akan jelaskan tata bahasanya secara detail dan pelan-pelan Pak. Nggak susah Pak. Gitu. Nggak ada yang susah Pak. Gitu. Okay. Bang Sam, ada yang mau nanya nih, Luku Liu tadi masih protes. Luku Liu silakan ngomong. Tadi nanya apa ya? Ntar dulu, ini Ferguson nih. Ferguson mau diskusi sama saya. Oh, ya. Maaf. Lanjutkan Ferguson. Nggak usah main sesat-sesatan. Iya. Yang santuy aja. Yang santuy itu nggak ada yang sesat. Yang sesat itu yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah itulah yang jadi mata-mata. Betul. Ferguson, bro. Ferguson, bentar ya, Pak Sam. Gue boleh sebentar gak sama Sam sebentar doang? Cuman ngangkat Yesaya 43. Ferguson lah. Ferguson bentar doang. Ini kan lagi di live. Iya. Kan tadi kan Bro Sam kan selalu ngangkat Yesaya 43. Coba dibahas dulu deh Yesaya 43. Bung Sam ini ambil Yudaisme ya? Bukan. Andri. Saya serahkan ke orang Tenggara Bapak. Bro Tom dulu silakan. Oke, Ferduran ini siapa namanya? Ferduran ini dari mana? Saya Trinitas. Oke, saya 43:11 sudah tahu ayatnya kan? Coba dibuka dulu aja. Kita main ayat aja. Silakan Anda yang buka, saya hafal ayat itu. Iya, saya juga tahu. Tiada juru selamat selain. Sudah saya sebutkan. Akulah YHWH. Oke. Bentar, Pak Alek udah kelar kan? Sudah. Ya udah, jangan ngomong dulu Pak. Sekarang Ferduran, ini kita mesti cepat karena Ferguson mau ngomong nih. Kamu Iya. Nah, sekarang Yesaya 43:11, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Betul? Iya. Betul. Oke, terus yang dia mau jadi pertanyaan apa? Lalu bisa dilihat Yesaya 63. Saya 63. Kata Mosia juga juru selamat. Iya. Sekarang lihat coba baca 9. Lalu Bro Sam, Anda baca ayat 9. Yesaya. Yesaya 63 ayat 9. Anda baca ya. 63 ayat 9. Juru selamat juga ya. Oke, sebentar. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang bukan seorang duta atau utusan ini siapa Bro Sam? Ya Yehova itu sendiri. Coba dibuka. Mau buka Bible Hope, mau buka KJP atau mau buka apa? Kelihatan Bro Sam. Oh, itu kan di situ pakai kata malak itu. Iya. Malak ini Yehova atau bukan? Kamu pikir saya nggak tahu? Ini ayat sudah saya kaji. Ini udah ayat pertempuran saya dengan saksi Yehova. Benar. Oke, sekarang malak ini Yehova atau bukan? Malak ini Yehova apa bukan, Bro Sam? Sebentar. Di situ pakai kata malah, betul? Iya. Malah itu artinya dalam bahasa Ibrani apa? Malaikat. Malaikat. Bisa utusan, bisa malaikat. Malaikat Allah, utusan.
Malaikat Allah. Sebentar dulu, Pak. Enggak, Pak Alek. Bentar dulu, Pak Alek. Kan udah kelar. Kalau saya tanya, arti malah adalah malaikat itu bukan arti, itu namanya fonetik. Ngerti ya? Iya. Perubahan bunyi dari kata asli ke bahasa Indonesia itu namanya fonetik, berarti. Nah, sekarang malah itu artinya apa? Bisa utusan, bisa malaikat. Nggak bisa malaikat, nggak bisa. Malaikat itu adalah bunyi fonetik dari bahasa Ibrani ke bahasa ke bahasa Indonesia, jadi malaikat. Ya itu kita lihat aja di Bible Hub-nya. Kan Bro Sam suka nih buka Bible Hub. Coba buka Bible Hub-nya. Sekarang malah itu artinya apa? Malah itu ada dua. Malaikat bisa, utusan bisa, Bro Sam. Sekarang kalau saya sudah bilang, aduh Bapak ini ngomong terus ini Pak Alek ini. Sebentar ya. Kata malah yang saya tanya artinya, bukan fonetiknya. Kalau kamu sebut artinya adalah malaikat, itu namanya fonetik, Pak, bukan arti. Anda di sini aja Anda nggak ngerti. Katakan Bro Sam, di situ ada bisa utusan atau malaikat, Bro Sam. Nggak boleh pakai kata malaikat lagi kalau saya sudah bilang itu fonetik. Ngerti ya? Jadi lalu malah kenapa Bible Hub KJP setuju bahwa itu adalah the angel? Ya itu terserah KJV. Lu tanya sama orang Ibrani dong. Nah, sekarang begini. Sekarang itu malah artinya adalah utusan. Apa mau dibuka cabab.org? Saya udah buka. Saya sudah buka. Saya juga sudah lihat, Bro Sam. Ya sudah, di situ kan tulisnya angel. Di situ kan tulisnya sebentar teman-teman. Di situ kan tulisannya angel, betul? Maka itu tulisan Allah. Allah itu kan Allah. Pak Alek, sebentar Pak Alek. Itu waktu sebentar di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis disebut apa dalam teks aslinya? Kita fokus di sini. Sebentar. Saya tanya dulu. Oke. Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis disebut sebagai apa? Dalam kita fokus di Yesaya. Kalau begitu, dikatakan. Kalau begitu gini Pak, ini kan Zoom kami. Ya, kalau Anda tidak mau diarahkan, Anda sudah menyelak gilirannya Ferguson. Sebentar, Bro Sam. Kalau Anda tidak mau saya arahkan, Anda saya berhentikan, saya ngobrol sama Ferguson. Gimana? Lari sih. Bukan lari. Loh, kan dia yang tidak mau. Kan dia tidak mau. Sebentar. Lay bagus, tolong. Lay bagus, jangan. Saya tidak meminta pembelaan Anda. Sebentar ya. Ini adalah Trinitas muncul nih, Bro Sam. Sebentar, Bro. Di sini Trinitas muncul, Bro Sam. Tapi kamu kan sudah mau dijelaskan, itu harusnya diam dulu gitu. Anda kan tadi kan sudah bilang. Anda mau berdebat atau mau apa nih? Saya mau berdialog, tapi Bro Sam menghindar terus gitu loh. Sebentar, Anda ini statusnya menyelak Ferguson. Saya hanya ada waktu sebentar lagi. Ya sudah, Anda mendingan selesai sekarang aja. Karena Ferguson kesian, Pak. Ferguson sudah izinkan. Sekarang saya kasih tahu. Sekarang begini, saya kasih tahu ya. Yohanes Pembaptis di dalam teks Yunani Koine disebut angelos, sehingga tanpa lagi mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu sebenarnya adalah malaikat. Angelos. Nah, itu kan tanpa ragi, Bro Sam. Sebentar, Pak. Makanya si tanpa ragi itu nggak tahu. Angelos itu artinya utusan yang diambil dari kata yang sama, malah dalam bahasa Ibrani artinya utusan. Iya. Ya? Nah, jadi di situ memang dipakai kata apa? Bukan seorang duta atau utusan. Itu apakah salah? Betul. Jadi itu LAI yang menerjemahkan loh. Itu si orang-orang PhD di dalam, Pak. Nah, betul. Sekarang bukan seorang duta atau utusan, itu betul karena pakai kata malah. Malah di sini diambil etimologinya. Putih Shalom. Betul. Alnya itu Allah. Jadi maksud Bro Sam ini bukan seorang duta atau utusan, ini apa nih Bro Sam? Maksudnya apa? Ya berarti bukan dia nggak ngutus yang lain, dirinya sendiri yang datang. Gitu loh. Dirinya sendiri yang datang. Iya. Giovanni. Tapi di sini di ayat ke-8 itu dikatakan Yosefafe itu berfirman dulu, Bro Sam. Anda baca dulu. Ayat ke-8. Bukankah dia berfirman? Ya, di sini adalah Yosefafe. Tetapi di ayat 9 itu dikatakan malak, save them, menyelamatkan mereka. Malaikat menyelamatkan mereka. Lalu di ayat ke-10 Roh Kudus. Kok malaikat menyelamatkan mereka? Buka, maka itu saya kan tantang Bro Sam. Kan tadi sudah saya jelasin. Gini, kan tadi sudah saya jelasin. Kata malak di situ adalah utusan.
Utusan, benar. Jadi di sini dijelaskan bukan seorang duta atau utusan, bukan seorang utusan, tetapi dia sendiri. Nah, kan begitu. Betul ya? Ada nggak di dalam bahasa aslinya bukan utusan atau duta? Ada nggak di dalam bahasa aslinya? Oh, tidak dikatakan bukan duta atau utusan, di situ dikatakan itu kan kata malah. Nah, Ya. berarti kan tidak ada kan? Bukan utusan atau duta tidak ada kan? Hanya malak kan? Malak itu ya utusan, Pak. Malak itu utusan, Pak. Anda itu saksi apa Trinitas? Malak utusan. Iya, saya nggak peduli mau malak atau mau malaikat, saya nggak peduli. Udahlah Tetapi sama dikatakan, Ferguson aja. dikatakan bahwa menyelamatkan. Lalu Roh Kudus muncul. Disinilah Trinitas. Sorry, interupsi sedikit. Ajar Billy. Spesifikasinya yang lebih spesifik, kalau utusan itu Celia. Jadi apa, Bill? Di dalam bahasa aslinya apa, Bill? Iya kan, Di itu dalam kata bahasa dasarnya aslinya. Billy, itu kan kata dasarnya salah. Salah, Enggak. Celia. itu utusan. Nah, kalau malak spesifiknya malaikat. Iya, jadi di dalam bahasa aslinya itu apa, Bill? Malak malaikat. Malak itu malaikat. Alnya itu kan malaikat Allah. Jadi Allah sendiri yang berteofani. Bill, di dalam Iya, bahasa aslinya apa, Bill? Pakai kata utusan. Kalau dalam bahasa Inggris saya baca itu the angel of his presence, bukan dia sendiri, the angel of his Iya. presence. Jadi Iya. itu memang angel of his Ngambil presence lupa. itu firmannya itu. Teofani. Teofani. Itu yang jelasnya tuh itu the angel of his presence. Ada juga yang menjelaskan itu. Kalau di layar aja yang di Satu-satu guys, di sini Ya, ada kan? isu jadi mata-mata. Iya. Iya, Kristofani. ya. Bisa juga Oke. Kristofani itu Teofani Kristofani. Nggak Iya. ada kata Kristofani, Pak. Nggak ada kata Kristofani. Nggak ada. Enggak, ada juga yang mengartikan Kristofani yang firman tadi Ini menjadi saya malaikat. tahu, Pak Alek, kenapa Anda membuat kata Kristofani? Jadi bukan Teofani, yang berfani-fani itu adalah si Kristo, bukan si Teo, kan begitu. Iya, Nah, kan ya. firman juga. Yo, Bro Sebelum Sam. dia Nggak bisa, jangan dibuat kata-kata teologis untuk menghindarkan dari Iya. arti aslinya, Pak. Nggak boleh, Pak. Itu Iya, sesat. iya, Pak. iya. Nah, nggak boleh, Pak. Ferguson. Pindahkan Ferguson. Bro Ini Sam, topiknya. di sini Sudah. Yesaya 9, Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 itulah munculnya Trinitas. Ayat ke-10 dibilang apa? Iya. Roh Kudus, Holy Spirit. Iya sudah. Ya kan? sudah. Anda percaya Ferguson itu lagi. silakan. Ferguson Anda lagi. percaya Ya, itu silakan. maksa Gini itu. loh, Pak. Gini loh, Pak Ferguson. Hmm. Tadi kan kayak saya sudah diskusi dengan Pak siapa namanya Pak Alek. Kan Hmm. saya kan sudah bilang Roh Allah kan ada di dalam anak manusia, maka satu pribadi. Pak Alek pun udah setuju. Nah, sekarang Anda bilang itu adalah Trinitas. Saya nggak mau lanjutin lagi itu berapa pribadi karena itu sudah kita diskusikan tadi, oke? Nah, Iya, jadi saya sekarang betul. kembalikan ke. Jadi kalau Anda tetap mau terhadap pengertian Anda, karena kita sudah waktunya berlama-lama. dan Anda Saya mau gini loh, Bro Sam. Kan tadi kan Anda mengangkat Yesaya 43. Ya kan? Lah, Hanya iya. Jehovah Iya, sendiri. sudah dijelaskan Ya kan? gitu loh. Ya. Kan itu Di sudah dalam dijelaskan. di dalam Jehovah Sudah sendiri. tuntas. Sudah tuntas. Kan gini ganti sudah Ferguson. dijelaskan. Ah. Aderion sudah berkata, ya juru selamat satu-satunya, juru selamat itu hanya satu-satunya. Kan gitu, hanya Benar. si A kata Benar. Aderion gitu. Benar. Nah, Saya di luar nggak menyangkal. daripada si B bukan si A, itu nanti kita selesaikan. Ini belum selesai nih. Nah, tetapi Iya. Aderionnya kan mundur. Nah, Aderionnya kan menghindar. Nah, terus saya nggak nyambung ke Pak Alek. Nah, Pak Alek berkata bahwa memang tidak ada roh manusia di dalam tubuh anak manusia Yesus. Hanya roh Allah sendiri. Iya. Dan itu sudah Pak Iya. Alek nyatakan itu satu pribadi. Oke? Pertanyaannya begini, Bro Sam, ya kan? Udah ganti. Udah, bro. Ganti aja, diganti aja. Kelamaan. Kamu kan janjinya sebentar Udah tadi. tuntas. Kamu muter-muter, bro. Silakan ke Ferguson Bro aja. Sam. Kamu harus tahu etika, bro. Udah selesai Pak Alek. Jadi Pak Alek jangan mendominasi lagi. Saya 63 Kok gugur? Jangan Lay nggak perlu ngomong begitu. Saya nggak ada bilang Trinitas. Jawab kok. Sebentar, Lay ya. Kenapa Lay siapa namanya nih? Halo, Lay monitor nggak ya? Lay bagus ya? Lay bagus? Iya. Iya, saya nggak ada dari tadi bilang nih teman-teman saksi. Saya nggak pernah bilang kalau Trinitas gugur. Kenapa Lay berkata kepada saya Wanes gugur? Salah. Stop. Bukan. Lek tadi Itu Aderion di mute dulu tuh. Aderion itu.
datang ribut Pak Bagus, bikin rusuh tuh Adrian itu. Pak Bagus, please. Tunggu dulu deh, ada kabar masuk. Oke, boleh Pak. Boleh Pak. Tahu dulu perkaranya. Aduh, ini kok teman-teman yang dari berseberangan ini kok pada mengacau aja kerjanya dari tadi. Pak Alex sudah bilang enaknya diskusi sama Samuel. Tuh, Pak Alex udah ngakuin loh. Itu approaching, bro. Kan karena tadi Pak Duran ngomong ada yang bantah-bantah gitu loh. Iya sudah, kan Verduran maunya kan itu katanya Trinitas. Ya sudah, saya kasih, ambil sepedanya, kan begitu. Ya sudah, sekarang kita kembali ke Ferguson. Nanti kalau dia nggak puas atau menuduh, Samuel kena skakmat, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya kembalikan ke Ferguson. Karena kan dia sudah melanggar janjinya. Dia sudah nyelak lama lagi, katanya sebentar. Kan gitu. Gini, Bro Jadi Sam. kalau orang sudah tidak bisa dipegang kata-katanya, maka pernyataan dia saya tidak bisa percaya. Oke, sekarang Gini, silakan Bro Ferguson. Sam, ya kan? Saya menerangkan ini hanya Bro, sudah cukup, viewer. bro. Sebentar, Iya, bro. betul. Anda kan janjinya cuma Enggak, sebentar. tadi dulu. Anda bilang sudah cukup, ya kan? Ini saya dimut aja tuh. Sebentar. Raden diam, Pak Raden. Pak Raden diam. Sebentar dulu. Enggak. Sebentar dulu ya. Saya Pak. undang Wanes, saya undang Motivasinya besok. sudah jelek itu. Oke, silakan Pak Kris buka mic-nya. Wanes saya undang besok ke Zoom kita debat. Ya ini kan sudah cukup tuh di sini. Kalau berani, iya. Siapa yang tadi ngomong tuh? Siapa yang Pak Bagus? Yang tadi ngomong siapa Pak Bagus? Sama saya. Sama saya. Sama saya. Saya. Kami. Bapak. Ya. Daniel berhadapan dengan Anda Verduran ya. Hatuha sama saya, ya. Oke. Besok Hatuha sama saya. Saya. Ya, Saya. kamu alaf Oke. ya. Saya. Ya. Jadi begini, Bro. Saya Duran. tunggu ya. Iya. Jadi begini, Bro Duran. Kamu kok pakai ngancam, bro. Ini karena masalah waktu Ngancam, saja. Pak Raden. Jangan melebihkan. Masalah waktu saja, Bro Duran. Ya, bukan karena apa-apa. Oke, lanjut, Bro. Sam. Sam. Ya, bentar, boleh bentar. aku sekarang? Ferguson mana Ferguson? Yo, aku. Oke, silakan Ferguson. Gini teman-teman yang Tritunggal, aku kan juga orang Tritunggal ya. Kita santai aja sama orang Wanes. Kita tahu kalau Wanes itu kan, ya mungkin menurut kita mereka nggak benar dan sebaliknya menurut Wanes Tritunggal juga nggak benar. Santai aja kita luruskan dengan ilmu. Karena di sini ada Islam mata-mata, gitu loh. Nanti mereka senang. Iya, santai aja. Santai aja lah. Satu iman juga. Tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah oke. Bukan, nggak bisa, nggak kayak gitu caranya. Ini Ferguson, justru nggak boleh santai. Kenapa? Gue mau mesti ngasih tahu kita nih. Gue nggak mesti ngasih tahu ke kita nih semua. Justru Oneness Pentakostal itu penentang Tritunggal pertama. Ya, jadi kita jangan santai, nggak bisa. Jangan kita rangkul, bro. Kita jangan rangkul Oneness Pentakostal. Aderion. Sebentar, teman-teman jangan ngomong semua. Aderion berkata kalau Oneness penentang Tritunggal pertama. Betul, Aderion? Betul. Oke, sekarang gua tanya. Berarti Oneness sudah ada sebelum Tritunggal ada atau berbarengan adanya sekitar tahun abad kedua, abad ke-1? Lu kamu yang penentang. Salah. Loh, sebentar. Yang menentang Trinitas pada mulanya Oneness apa Unitarian? Saya tanya. Bentar, gue ditelepon. Gue ditelepon. Maaf. Enggak kamu deh. Kabur lagi. Udah. Enggak, jangan. Jadi gini ya, baru ngomong dikit udah kena skakmat, gitu ya. Kapan Ferguson yang ngomong nih? Ferguson kapan ngomongnya, Samuel? Makanya jangan diselak-selak. Silakan Ferguson. Iya, kita di sini teman-teman sama-sama mengimani Yesus adalah Tuhan. Orang yang paling sesat itu adalah musuh kita yang tidak mengimani Yesus adalah Tuhan. Mereka di sana itu musuh terbesar kita. Amin. Ingat, Amin. bersatu walaupun kita berbeda. Nah, sekarang saya mau berdialog sama Bang Samuel secara interaktif, bukan debat panas kayak tadi, supaya kita bisa sama-sama memahami gitu loh. Kalau sebenarnya yang sesat itu bukan kita, tapi mereka yang tidak mengimani Yesus itu Tuhan. Itu betul itu. Antikris itu, antikris. Ya. Sekarang gimana Bang Samuel? Bang Samuel mau bahas apa? Teman-teman. Aku nggak pengen bahas apa-apa. Ferguson mau bahas apa sama aku? Oke, kita kembali ke Yesaya. Ferguson. Sebentar. Ada apa Pak? Ferguson. Halo. Jangan pernah bilang Muslim, Yahudi itu sesat.
Kalian tidak tahu akhir hidup mereka seperti apa. Ya, bisa-bisa saja besok kalian yang murtad. Bisa-bisa saja besok mereka yang masuk Kristen. Jadi jangan pernah ngomong orang lain itu sesat. Loh, saya Kalau nggak menyebut Islam, saya nggak menyebut Yahudi. Saya bilang orang yang tidak mengakui Yesus maksudnya saya itu yang sesat. Oke, saya ingatkan aja. Saya tidak menyebut Islam, saya tidak menyebut Yahudi. Oke. Ya sudah, oke, lanjut Ferguson. Oke. Begitupun Yahudi. Kembali ke Yesaya 43 ayat 11. Gimana menurut Bang Samuel? Yesaya 43 ayat 11 itu sudah sangat jelas, itu bukan suatu figuratif ya. Terus Akulah Yehova. Apa kolerasinya dengan Lukas 2 ayat 11? Korelasinya kan satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Lalu di Lukas 2 ayat 11 telah lahir juru selamat. Iya, betul. Maka menurut saya ya bahwa yang lahir itu ya satu-satunya juru selamat. Juru selamat nggak bisa ada dua gitu. Memang nggak ada dua, tetapi ini adalah dua pribadi yang berbeda. Dan dia adalah satu hakikat, yaitu Allah. Kenapa bisa dua pribadi yang berbeda? Kenapa Yesus itu adalah, maaf ya, aku ngasih pendapat dalam perspektif Tritunggal. Kenapa Yesus adalah juru selamat, sementara Tuhan satu-satunya juru selamat? Karena hanya nama Yesuslah yang diberikan keselamatan dari Bapa, dari Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam khotbah Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali nama Dia yang oleh namanya kita beroleh selamat, yang diberikan keselamatan oleh nama. Amin. Amin. Nah, sekarang nama Yesus namanya siapa? Iya, namanya diberikan dari Bapa. Diberikan nama Yesus. Coba baca ayatnya yang jelas. Baca ayatnya yang jelas. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Coba baca. Ya, aku baca ya. Yohanes 17 ayat 11 dan 12, saya hafal banget itu. Iya. Ini aku juga mantan Yohanes kok, jadi aku tahu ayat itu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Nah, di sini Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Lanjutin dulu. Iya, oke. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sebentar. Yaitu namamu yang telah engkau berikan. Sebentar. Yang engkau berikan. Sebentar. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi yang diberikan kepada anak manusia namanya siapa? Artinya ada dua interaktif kan? Ada yang menerima dan ada yang memberi. Nggak masalah. Mau dua interaktif, mau tiga nggak masalah. Yang saya tanya, itu nama yang diberikan itu kepada anak manusia namanya siapa? Mu di situ siapa? Iya, nama Tuhan, nama Bapa. Saya Ferguson Surya. Nama Bapak. Iya. Saya Ferguson nama Bapak Surya. Siapa? Anak saya Ferguson Chandra. Apa masalahnya? Jadi, apakah Ferguson Surya dan Ferguson Chandra itu adalah oknum yang sama? Oke, nggak apa-apa. Kan ada dua, betul ya. Nah, sekarang Ferguson setuju nggak kalau nama Bapak adalah Yesus? Iya. Setuju. Berarti kalau orang Oneness saya sudah memberikan analogi seperti itu. Nama saya Ferguson Surya. Saya Ustadz Malik Ferguson. Anak saya Ustadz Gofur Gofur bukan Ustadz apa ya? Gampang, jangan pakai itu. Jangan pakai itu. Kan ada George Bush Junior, kan simple kan? Nah, sekarang begini, kan dengan analogi itu, maka saya yakin Ferguson menyatakan bahwa ada dua oknum yang namanya sama. Dua pribadi, bukan dua oknum, dua pribadi. Iya, dua pribadi yang namanya sama, betul? Satu diberikan, satu menerima. Loh, sekarang kan ayatnya ngomong, namamu yang diberikan kepadaku. Mu di situ siapa? Bapak ya? Iya. Oke, diberikan kepada kuku di situ siapa? Ku itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. Bukan kemanusiaan Tuhan Yesus, anak manusia. Oke? Iya, kemanusiaan Yesus. Sekarang begini, nama si anak manusia itu kan Yesus, betul? Sebenarnya kita begini loh, kalau melihat ayat, kan nggak bisa nanti dulu. itu. Kayak misalkan gini ya, firman bukan segampang itu, yang gampang aja belum kelar, apalagi yang susah. Sekarang kita yang gampang dulu, ya. Sebentar, sekarang Bang gini. Samuel, kasih aku kesempatan untuk menjelaskan. Seperti Yesus berkata, segala firman yang ku terima daripadamu telah ku sampaikan kepada mereka. Kalau orang biasa mentafsirkan ini, orang-orang bodoh kayak ya orang seberang laut sana, mengatakan kalau Yesus itu menerima firman, maka dia bukan firman. Salah. Ya kan gue nggak bodoh, bro.
Dan iya, aku mau menjelaskan ini juga supaya para audiens Sebentar, juga kita mendengar. jangan lari ke firman. Enggak, Kan ini gini, contoh. paspor gue udah 3 rangkap di luar negeri gitu loh. Jadi gini ya, gue jelasin ya. Kan namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi kan namaku di situ kan adalah kan Yesus, betul? Namanya Yesua. Apa kepanjangan dari Yesua? Sebentar. Kita jangan lari ke etimologinya dulu. Kan namanya Yesua. Iya, Betul? namanya Nah, Yesua. Sekarang nama Yesua itu kan namamu. Mu di situ siapa? Nah, di dalam arti Yesua itu apa? Karena di dalam arti Yesua itu ada nama Elohim. Kita bukan bukan masuk ke etimologi dulu. Sebentar. Kita nggak masuk ke etimologi. Yesua. Adonai menyelamatkan. Karena ada nama Adonai di situ, makanya nama Bapa diberikan kepada Yesua. Ternyata Ferguson ngajak debat, bukan diskusi. Oke, sorry. Lupa, bro nih lupa nih. Padahal kita bro sejak kecil loh. Nah, ya. Iya. Kan namamu, gue pelan-pelan loh ngomongnya, nggak pakai cepet-cepet loh. Sama seperti gue sama Derion tadi. Namamu, ini gunakan logika sekarang, logika bahasa. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya. Nah, nama siku ini kan Yesus. Setuju? Ya. Oke, kan tadi Ferguson pakai analoginya kan Ferguson sama Ferguson Junior kan begitu. Sama lah itu kan. Nah, jadi nama si anak manusia ini kan Yesus. Nama Yesus ini kan namamu. Betul? Koreksi boleh ya. Itu bukan nama anak manusia tapi nama kemanusiaan. Iya, nama kemanusiaannya kan adalah Yesus, betul? Ya. Nah, si kemanusiaan ini kan bilang namanya dia ini namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti namamu si Allah si Bapa ini namanya siapa? Karena di dalam nama Yesus itu ada nama Adonai. Bukan itu pertanyaan saya. Iya. Bukan itu pertanyaan saya. Nama Yesus itu adalah nama Bapa, tapi tidak semerta-merta Yesus, nggak langsung gitu. Karena di dalam nama Yesus itu ada nama Bapa. Ya udah sekarang begini. Lo percaya nggak nama Yesus itu nama Bapa? Lo percaya nggak? Percaya karena di dalamnya ada nama Bapa. Adonai menyelamatkan. Nggak usah dijelasin. Kenapa? Jadi apa salahnya Oneness kalau berkata Yesus adalah Bapa? Kan ada 2 oknum yang namanya sama. Kenapa? Karena dari ayat ini aja sudah membatalkan Oneness itu sendiri, bro. Karena Yesus menerima namanya menerima itu tidak mungkin orang yang sama memberikan kepada dirinya sendiri, toh. Asa aku menamai diri sendiri. Nah itu Ferguson mengeluarkan kata-kata itu namanya kajian filsafat Stoa Yunani. Nah, bro tidak memakai cara paradoks keilahian yang El jamak adalah Elhim. Ketika di dalam Kejadian, lalu turunlah Yehova dalam awan, berdiri dekat Musa, berseru kepada Yehova yang di langit, Yehova, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Yehova yang di bumi bisa berseru kepada Yehova yang di langit. Dan inilah ini yang bro tidak mengerti. Inilah Tritunggal. Bukan, itu bukan Tritunggal. Jadi nggak ada Tritunggal. Ya, karena roh Allah itu tidak terhingga. Di dalam Wahyu ada 7 roh Allah. Ketika di Bekasi, sebentar. Maaf Bang Samuel, maaf ya. 7 roh Allah itu adalah 7 gereja. 7 gereja, betul. Ya, bukan. Iya. Kalau kita baca sekarang 7 malaikat. Sebentar, Bro Alex, sebentar. Aku bicara bentar. Kalau kita baca Yohanes 4, memang roh Allah tercurah dengan tidak terbatas. Inilah esensi Tuhan yang ada di dalam di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda. Ini esensi Tuhan. Jangan, maksud gue begini, bro. Maksud gue jangan lo kebanyakan ngomong lah. Boleh nggak? Oke, maaf. Oke, ya. Jadi gini. Jadi ketika Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus ada 3 apa ada lebih dari 3? Ya lebih dari 3 dong. Kan roh Allah tercurah dengan tidak terhingga. Nggak usah dijelasin, ya. Sekarang ketika El disebut dengan bentuk jamak Elhim, apakah cuma 3? Ya enggak lah. Tuhan itu berarti kalau kamu bilang ini Tritunggal nggak masuk. Oke? Mungkin kalau menurut Manes ya nggak masuk, nggak masalah. Tapi inilah Tritunggal. Karena lebih dari 3 kan? Loh, rohnya memang tercurah. Tetapi Roh Kudus itu adalah esensi dari Tuhan. Kalau kamu membatasi Tuhan, artinya kamu membatasi kekuasaan Tuhan. Dan aku Oneness nggak pernah membatasi Tuhan. Itu bukan Oneness itu. Nah, sekarang Oneness berkata ketika Elohim turun ke bumi, dia bersuara kepada Elohim yang di langit. Kita nggak ngebatasin.
lalu datang yang membatasi mengatakan itu Tritunggal katanya gitu. Loh ya benar. Nggak salah itu. Oke, mana ayatnya di situ Tritunggal? Mana juga ayatnya di situ, Wanes? Jangan begitulah, Bro. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Iya. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Esa itu one di situ. Iya. Terus Tritunggal mana Tritunggal? Iya, saya jelaskan ya. Di situ dikatakan Adonai Elohinu, Adonai Echad. Adonai Elohinu, Adonai Echad. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Itu Tritunggal. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Itu Tritunggal. Salah. Tuhan Allah. Salah. Gabung gitu. Astaga. Paksa itu Ferguson. Ngaco kamu Ferguson. Allah di situ adalah predikat. Tuhan di situ adalah proper name-nya ya adalah Yotevavhe. Iya. Bukan ada. Kenapa? Bukan ada penyebab. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Saya katakan aja nggak apa-apa. Gini aja deh. Gini aja. Gue merasa nggak adil sama teman-teman Wanes di sini. Silakan Bro Daniel deh yang menghadapi Ferguson deh. Anggap aja gue kabur lah gitu. Bro Daniel mau nggak ngadepin Ferguson? Oke. Saya kasih ayat silakan, ya. Ferguson. Ulangan 6 ayat 4 itu syahadatnya orang Kristen. Bentar. Bang Samuel, kita kan formatnya dialog. Nggak usah lah ganti-ganti sama orang. Saya sama Bang Samuel aja. Tapi ternyata Bro Ferguson nggak dialog. Itu. Nggak dialog. Saya kasih ayat Ferguson. Itu loh. Gue jujur ya. Samuel jangan kabur. Jangan kabur. Saya kan nggak menggunakan bahasa bagus. Gue kan tadi udah bilang, anggap aja gue kabur gitu loh. Nah, sekarang begini. Kalau kabur nggak berani. Nggak apa-apa, gue nggak berani, gue kabur. Ini bukan masalah berani nggak masalahnya begini. Masalahnya begini, dengar dulu. Ini masalah berani, bukan berani nggak berani. Sebentar, kan di sini ada yang nyolot menyaut nih, berarti kabur. Kan gue udah bilang gue kabur. Anggaplah gue kabur gitu, anggaplah gue takut. It's okay. Nah, sekarang gini Bro Ferguson, kan tadi bilangnya dialog, tapi nggak taunya debat. Lagi-lagi gue nggak bisa. Sebentar. Lagi-lagi gue nggak bisa pegang omongan orang dari pihak sono gitu loh. Nah jadi begini ya, tadi waktu Ferguson memakai ulangan 6 ayat 4 ya kalau nggak salah ya, Shema Israel. Bukan, itu Markus 12 ayat 29 kan ada di ulangan 6 ayat 4 itu. Dan kan diulangi oleh Yesus. Iya. Betul ya? Betul. Sama kan itu kan. Nah maka yang di Markus tadi ketika itu disebut kata Tuhan di situ adalah Adonai, itu adalah pengulangan dari ulangan 6 ayat 4 yang adalah Yehova. Ya. Nah, jadi anggapan Bro Ferguson soal itu menurut saya nggak bisa. Karena kenapa? Di situ ada proper name, ada predikat name. Nah, jadi menurut saya gini, sebentar dikit lagi. Saya ini sedih. Ferguson itu berangkat dengan saya sudah lama, sudah 6 tahun kalau nggak salah. Tetapi Ferguson mengangkat yang Markus ini dengan ulangan ini tadi dicocokkan, itu sangat sampai teman-teman pada ketawa loh tadi. Saya sedih loh. Jadi gini, teman-teman Wanes, kalau memang kita ya berdialog ini kan cuman kita mengkaji apakah yang benar itu Tritunggal dan Wanes, walaupun kita sama-sama menyembah Tuhan, itu sudah benar. Nah, ketika teman-teman Wanes ini sudah mulai terpojok, mereka bakal menyerang pribadi. Ini yang jeleknya dari kalian. Aku nggak ada serang pribadi. Tadi yang serang pribadi siapa? Oke, sekarang begini ya. Sebentar, aku buat closing statement dulu. Contohnya kayak sebentar, aku bikin closing statement. Tertawakan. Enggak, gini. Kita kan berhadapan. Kita ini kan berdialog sama sesama iman. Kita bukan berdialog sama orang lain. Kalau orang lain is okay, tertawakan silakan. Tapi ini saudara-saudara kita sendiri, nggak boleh kita tertawakan. Halo, tadi gue minta maaf. Gue minta maaf. Bukan, jangan diledek. Kebiasaan Wanes ketika berdialog dengan Tritunggal dan kalau sudah mulai terpojok itu kalau pasti menyerang pribadi. Nggak ada yang tadi dari tadi menyerang pribadi bukan Wanes. Betul. Nggak ada yang terpojok. Ferguson udah 6 tahun ini ya masih siahaan. Udah 6 tahun. Bang Samuel. Bukan menyerang pribadi itu bukan. Cuma menohok. Bukan kayak gitu kan. Aja tuh. Sebentar begini. Oke, Samuel saya turun ya. Itu nggak boleh. Mentertawakan itu nggak boleh. Sebentar. Saya mute dulu semuanya. Teman-teman tolong biasakan. Di sini selalu deh teman-teman itu pada begitu. Samuel saya turun ya. Turun apa? Ya, out dulu. Oh iya. Terima kasih Pak Alek. Nanti di WhatsApp nomornya ya. Oke, God bless you. God bless you tuh Pak Alek. Ya.
Jadi gini teman-teman, Pak Bagus, tolong dengar ya. Kalau Anda menuduh saya takut, saya kalah, oke lah, anggaplah saya kalah dan takut. Ya, jadi nggak usah disebut-sebut lagi. Nggak apa-apa, ini kan kepada Pak Bagus. Nah, sekarang alasan saya itu karena saya udah kebanyakan ngomong. Saya nggak suka dianggap nggak adil. Nah, saya serahkan kepada Bro siapa namanya, Daniel, untuk berdiskusi dengan Ferguson, kan begitu. Karena saya rasa ketika tadi Ferguson menjelaskan tentang Yahweh Elohenu, Yahweh Echad tadi, menurut saya udah nggak masuk dan saya pikir, aduh, coba deh diskusi dulu sama murid saya inilah ibaratnya begitu, sama Daniel lah gitu. Oke Daniel? Jadi gini Bang Ya, Samuel. silakan. Sebenarnya enggak, aku tanggapin dulu pernyataan Bang Samuel. Bukan nggak masuk akal. Cuman memang nggak bisa diterima karena kita beda pandangan. Nah, itu tadi, kalau kita sudah berdialog, formatnya dialog, oke lah, dialog ini boleh kita agak keras sedikit suaranya. Tapi kan dari tadi saya nggak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Tolong jangan yang namanya menyerang pribadi. Saya ini selalu melihat orang-orang Oneness, saudara saya seiman sendiri, ketika orang Oneness itu sudah mulai terpojok, mereka akan mentertawakan dan mengejek. Jadi kayak seakan-akan kalian itu menyerang pribadi. Nggak boleh kayak begitu. Prof. Ferguson. Kita ini, Prof. Ferguson. Sebentar. Kita ini berdialog untuk sama-sama memuaskan ilmu gitu loh. Oke. Ya, bilang seakan-akan toh Ferguson. Artinya kan belum toh. Kamu kan belum ngerti gitu loh. Kan seakan-akan toh. Orang bisa menilai. Orang bisa, kita nggak perlu lah bersilat lidah. Kita sama-sama saudara seiman. Nggak perlu bersilat lidah. Kalau Yohanes aku salah. Kebiasaan seperti itu, tolonglah. Sudah. Ya sudah lanjut ini Ferguson. Waktunya mau sampai jam berapa? Malam nih. Kritik yang bagus, Bro Ferguson. Bro Ferguson, kamu bilang tadi kan Yohanes suka ini apa? Menghina pribadi kan? Kamu baca nih yang ada di gambar saya nih. Kenapa? Kamu baca nih. Ini yang gambar saya nih. Mana? Wah, itu lebih kamu parah baca itu tulisan. Malam. Iya, di situ katakan dengarlah Israel. Ya, berarti kan kamu enggak sudah kontradiksi itu Ferguson. Bro, kamu baca dulu dong. Satu-satu kalau ngomong. Iya, itu loh iklannya Derion itu loh, lihat enggak? Iya, kenapa? Itu Yohanes yang bilang atau siapa yang bilang? Atau Unitarian yang bilang ini? Ayo. Yang mana? Ini di gambar saya nih. Avatarnya itu, profilnya Daniel Laning itu loh. Itu siapa tuh yang bisa bilang satanik Yohanes? Kena kamu, Pak. Oke lah, ini Ferguson kamu. Artinya itu satanik Yohanes. Bro Raden. Ya. Bro Raden. Satanik Yohanes itu tidak menyerang pribadi. Itu menyerang ajaran. Udah Bro Ferguson. Makanya sebentar. Bukan kamu yang ngomong ini, bukan kamu yang ngomong. Ini ada Rion yang ngomong. Itu nyerang pengajaran ya, bukan nyerang pribadi. Itu menyerang pengajaran. Iya, oke. Jadi kalau saya bilang Trinitas itu sesat, apa kalian tidak tersinggung? Ya kalau gitu silakan. Tapi jelaskan dengan ilmu. Sebentar, ya iya kan, pasti kalian juga tersinggung. Bro Haning, karena kalian imannya itu. Bro Daniel, bedakan menyerang ajaran dengan menyerang pribadi. Kalau sudah menyerang pribadi itu namanya kalian sudah mencari urusan pribadi. Kalau mengatakan itu apa? Saya kasih tunjuk chatnya. Saya kasih tunjuk chatnya. Oke. Kamu paham, Bro? Ini nyangkal terus ini Ferguson ini, nggak pernah jujur. Bro Ferguson. Sekarang begini loh, sebentar Daniel Haning. Tadi kan Ferguson kan menyerang pribadi barusan. Orang-orang Oneness suka bla bla bla. Kan itu serang pribadi. Enggak itu Bang. Saya screenshot. Mau saya screenshot? Oke, atau silakan. Saya kasih dengar audionya aja. Saya kasih tahu dulu. Saya bilang gini, di awal jadi sama-sama, Bro. Sama-sama. Ferguson, kamu tuh yang mau ini. Baik Trinitas. Ini saya mengkritik kalian yang dulu mengatakan baik Trinitas maupun Oneness saling menyesatkan satu sama lain. Itu dan kan kamu bangga. Puas nggak? Dan kamu bangga. Iya kan? Kamu bangga. Kamu mau seperti ini terus. Ya bangga. Tetapi kenapa kamu hanya mau mengkritik orang lain? Kamu tidak mengkritik ke dalam.
Harusnya kamu menegur teman kamu. dulu Saya tegur soalnya. teman Nggak saya. apa-apa, nggak apa-apa. Biarin dulu, Kamu biar tegur. Wanes dulu yang bilang. Gimana? Ya, gimana? Harusnya kamu tegur teman kamu karena mereka pasti dengar omongan kamu. Kalau saya yang tegur mereka, nggak mungkin mereka mendengar omongan saya. Ya, udah Begitu selesai juga belum? saya pasti tegur teman saya. Jadi Udah jangan selesai? saling menyerang. Kalau saling Ya, menyerang nggak ada gimana? guna. Ya, Jadi udah, Bang sebaiknya Daniel. kamu sebagai Trinitarian, kamu yang menasehati teman-teman kamu, bukan saya. Karena saya Iya. kalau nasehati, nggak mungkin mereka dengar. Itu ya. Ya, udah selesai Bang Daniel. Boleh aku tanggapi? Sudah. Nah, Sudah. pertama sebelum saya mulai sama Bang Samuel, saya tadi udah bilang, tolong teman-teman Tritunggal dan Wanes, walaupun kita sama-sama menganggap salah dalam teologi ya, bukan salah dalam iman, tapi kita harus tetap saling menjaga. Bahkan saya melarang untuk menyerang pribadi. Saya melarang untuk orang-orang Tritunggal terlalu kasar sama orang Wanes, dan juga orang Wanes jangan menyerang pribadi ke orang Tritunggal. Kita sama-sama menjaga. Karena saya tadi juga sempat bilang, musuh kita sebenarnya yang paling besar itu adalah orang seberang laut yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, dan mulutmu juga mengaminkan itu, Bang Daniel. Bro, Jadi kamu musuh kalau itu mau satu mencari-cari iblis, kesalahan bro. saya, sebentar, saya mau ngomong dulu, kita gantian. Bukan Kan manusia, kamu tadi ngomong, bukan saya manusia. biarkan. Iblis, bro, yang musuh. Kamu kan tadi ngomong saya biarkan, sekarang saya ngomong tolong gantian, ya supaya kita tertib. Tadi saya dari awal sudah bilang kita harus hati-hati di sini karena ada Islam mata-mata. Saya menjaga itu supaya kita sama-sama berdialog sportif tanpa saling menyerang. Nah, sementara yang saya dapati tadi dari orang-orang Wanes, ya saya mengingatkan, tolong jangan seperti itu, jangan saling mentertawakan. Karena yang cocok ditertawakan itu orang seberang laut yang menolak kebenaran, sementara kita menerima kebenaran hanya menggunakan pemahaman kita masing-masing. Jadi Bang Daniel salah tanggap kalau mengatakan saya hanya menyudutkan Wanes dan tidak mengingatkan Tritunggal. Saya ada di pihak netral walaupun saya Tritunggal. Saya mengingatkan Tritunggal, saya mengingatkan Wanes, kita sama-sama menjaga. Nah, maksudmu terus suruh orang itu suruh ini toh marah-marah gitu, kayak orang. Buat apa marah-marah? Lah Kita ya, dialog santai. kan tertawa itu kan lepas toh, bro. Oke, udah kita dialog poinnya. Iya, jadi Bang Daniel salah ya. Bilang saya nggak mengingatkan itu salah ya. Ya udah, nggak apa-apa, terserah kamu. Dialog aja gimana yuk? Itu kira-kira tolong yang Wanes coba kasih tahu apakah Trinitas itu salah. Coba kasih beberapa poin. Apa kesalahan munculnya Trinitas? Nah, Coba ini waktunya siapa? Ferguson atau siapa, Pak? Katanya saya sama Bang Daniel. Nah, iya, itu Pak. Gini ya, Nah. karena gini loh, saya dengar sebentar ya. Ini ada yang nyinyir nih Pak Bagus di chatting. Jadi kan kenapa ya kok nggak puas ya? Saya ini kan bilang kalau saya memberikan waktu kepada teman-teman yang lain untuk berbicara karena tadi saya sudah panjang bicaranya. Kalau saya mau ngomong, mau diskusi, mau saya skakmatin satu-satu bisa. Nah, tapi ini Bro Daniel dari tadi minta waktu untuk bicara. Bro Ferguson minta waktu untuk bicara. Jadi saya persilahkan. Oke, gitu aja. Mohon jangan nyinyir lagi di belakang. Oke, silakan, Bro. Saya yakin Bang Samuel itu ilmunya tinggi, lebih tinggi Ya, dari saya. Ferguson, Saya ingat, itu kamu harus ingatkan itu temanmu itu. Kata-katamu sendiri itu harus kamu lakukan. Pak Raden, nggak usah kayak begitu. Kita saling. Iya, katanya tadi orang ketawa aja kamu singgung. Belum chat orang Wanes dulu loh. Mengapakan Sebentar, Bang Raden. Sebentar. Saya mengakui, enggak. Saya mengakui Bang Samuel nggak mungkin kabur karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Kamu Dia senior saya. menanggapi orang lain lagi. Aku boleh ngomong nggak? Nggak boleh. Ini waktunya Ferguson. Aku mewakili Ferguson, boleh nggak? Ferguson boleh aku wakilin ya? Boleh, Protom. Boleh, Protom. Aku mau tanya. Bentar, bentar dulu. Aku ninggalin kalimat dulu. Bang Samuel nggak mungkin kabur karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Aku nanya sama. Sebentar, jangan dipotong, tolong. Lanjut. Loh, itu kamu kok bilang tolol itu nggak pribadi? Tolong, dia bilang tolong Pak. Bukan tolol. Aduh. Makanya dong, Ferguson. Sabar, slow, sabar. pelan-pelan, Ferguson. Nanti orang itu kan. Bro, Fergu bilang tolong, bukan tolong. Pak Raden, Lanjut. saudara seiman. Bapak nggak usah jadi provokasi. Tolonglah. Sudah. Di sini ada Islam, Pak. Di sini ada Islam. Sudah, Ini live, bro. Nggak ngapain kamu kok khawatir soal ada Islam ada enggak, ada Buddha ya bisa ini.
Ini siapa yang mau bicara sebenarnya? Biarkan Siapa yang mau bicara? Walaupun kita ini berbeda. Siapa yang mau bicara? Tapi kita ini satu. Siapa yang mau bicara ini? Dengar dulu. Ayo, biarin aja Ferguson. Dimulai, Bukan. Siapa yang mau bicara? Antri yang banyak nih. Ayo. Mau Ya bicara udah, jangan saya dialog, sorry, maaf bukan debat. Dialog sama Bro Daniel. Gimana? Dilanjutkan. Mulai, lanjut. Aku nanya dulu boleh nggak? Ya udah. 1 menit. Saya nanya gini. 3 pertanyaan ya. Saya kasih pertanyaan 1, dua-duanya jawab. Tritunggal atau Oneness. Tolong jelaskan hakikat Allah itu dulu. Nanti setelah kalian bahas itu, baru saya tanya pertanyaan kedua. Itu aja. Panjang lah, Bro. Saya singkat aja kok. Saya singkat aja. Adalah roh. Saya Allah jawab dulu itu ya. roh, bro. Dalilnya ada kan? Saya buka. Saya jawab singkat ya. Allah itu esa. Allah itu tidak terbatas dan Allah tidak bisa dibatasi. Tuhan itu satu. Tetapi dia punya pribadi yang bisa saling memahami dan saling berkuasa satu sama lain, yaitu firman dan rohnya. Itu. Dan itulah pemahaman yang benar dalam Tritunggal. Oke, Bro Daniel. Silakan. Yohanes 4 ayat 4, tanpa teologi. Firman Tuhan yang berbicara sendiri. Allah itu roh. Ada yang mau sanggah dari Trinitas. Jadi gitu aja aturnya, Bro, supaya ribut. Saya hanya kasih contoh aja. Silakan lanjutkan diskusinya biar enak kita dengar, dapat ilmu. Iya. Aku lanjut aja sama Bro Daniel. Jadi gimana Bro Daniel? Oke, lanjut, Bro. Ya, gimana? Coba kamu paparkan dulu definisi Yesus menurut kamu itu gimana sih? Yesus itu adalah proper name dari Sang Pencipta yang maha tinggi itu. Di Perjanjian Lama, dia menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dengan nama Yod-Heh-Vav-He. Tetapi dengan nama itu dia belum menyatakan diri atau belum dikenal. Keluaran 6 ayat 2, silakan baca.